Salam pagi Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini kembali kita merenungkan firman Tuhan untuk kita berkomitmen melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Saudara sudah tahu ya tentang apa, tapi kita akan buka di dalam Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Puji Tuhan, ini adalah sesuatu yang indah untuk kita boleh sama-sama peduli tentang kota di mana Tuhan tempatkan kita. Ya, saudara ditempatkan di kota mana? Kota Semarang, kota Bandung, Surabaya, Jakarta. Usahakanlah kesejahteraan kota, berdoa untuk kota. Nanti kita akan belajar. Ya. Bapak Ibu sedang kasih dalam Tuhan, saya bersyukur beberapa waktu yang lalu ketika saya berulang tahun, bulan Februari lalu ya saudara ya. Waktu itu anak saya dan istri saya masuk di kamar saya persis jam 12:01. Mereka mengucapkan happy birthday to you, happy birthday to, wah senang sekali saya. Dan waktu itu anak saya berdoa satu-satu, mendoakan saya. Yang satu ada di Surabaya waktu itu, dan dia berdoa. Dengan kita online gitu saudara, dia berdoa. Dan kemudian istri saya mendoakan saya. Indah. Keluarga kalau rukun itu indah saudara. Keluarga kalau tidak bertengkar itu indah. Mazmur tadi katakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya, Mazmur 133, apabila saudara bersama dengan rukun, diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Di mana ada kerukunan, di situ ada berkat. Dikatakan kehidupan untuk selama-lamanya. Saya membayangkan keluarga yang rukun, indah saudara. Saya mengalami keluarga yang indah. Anak-anak bertumbuh dengan baik. Tapi saya juga membayangkan keluarga-keluarga yang enggak rukun saudara. Kami melayani banyak keluarga-keluarga yang enggak rukun. Kasihan. Anak-anak mengalami masa-masa yang berat. Beberapa kali saya melayani anak-anak remaja, saya melayani anak-anak dari TK sampai ke SMA. Orang tuanya ngajak, kenapa saudara? Karena orang tuanya bertengkar, anaknya bermasalah. Memang ada juga anak-anak yang baik Tuhan pelihara. Tapi anak-anak itu melihat prototipe, contoh dari orang tua mereka. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ketika kita hidup dengan rukun, maka anak-anak kita tanpa mereka sadari, memori mereka menyimpan indah ya keluarga yang rukun. Jadi nanti berkatnya bukan hanya di anak-anakmu, tapi cucu, cicit, canggahmu mengalami berkat yang dari Tuhan. Kita bersyukur saudara, di gereja ada kids, ya, ada teens, ada youth, kemudian ada lagi couple dan sebagainya. Tetapi gereja adalah sarana yang saudara bukan setiap hari, tapi seminggu sekali mungkin. Tapi di rumah tangga saudara, setiap hari kita bisa merasakan suasana surga. Itu kalau kita hidup dengan rukun saudara. Bagaimana kita bisa hidup dengan rukun? Kalau hidupmu rukun, otomatis engkau menjadi berkat. Bagaimana engkau menjadi berkat kalau hidup kita tidak rukun? Tuh lo lihat keluarga Pak Freddy tengkar terus, ribut terus sama anaknya, sama istrinya, sama suaminya. Bagaimana engkau bisa menjadi berkat? Apalagi sekarang viral di mana-mana saudara. Begitu ada pertengkaran di viral, kemudian langsung masuk, waduh, orang semua geger. Ya toh, saudara tahu? Ada orang-orang hebat tiba-tiba diviralkan langsung anjlok, downgrade saudara. Yang pertama, nggak boleh egois, jangan egois saudara. Orang egois tidak bisa menjadi berkat. Perhatikan, Lintah mempunyai 2 anak perempuan, kata Amsal 15. Untukku dan untukku. Egois
itu sekali lagi egosentris, ya, self-pity, mementingkan diri sendiri, itu akan membuat tidak bertumbuh. Kalau kita rindu kita bertumbuh dan menjadi berkat, jangan egois. Maka keluargamu akan menjadi berkat. Yang kedua, peduli terhadap sesama. Mulai orang-orang terdekat kita, mulai anak-anak kita, mulai orang tua kita, mulai istri kita, pasangan kita, mulai orang-orang di gereja kita, mulai orang-orang di luar gereja kita. Berbahagialah orang yang memperhatikan yang lemah, kata Tuhan. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Ketika kita memperhatikan orang-orang yang punya masalah, Tuhan akan meluputkan kita dari celaka. Yang ketiga, berbagi dengan apa yang kita miliki. Berulang kali saya katakan, dimanapun kami melayani, saya katakan kalau saudara punya masalah, saudara itu proses untuk kita menang di hadapan Tuhan dan engkau mengalami berkat dari Tuhan. Tapi kalau saudara hari ini masih diberkati Tuhan, saudara berbagilah untuk orang-orang di sekitar saudara di dalam kondisi pandemik yang sulit ini. Karena hidup saudara bukan hanya untuk saudara sendiri, tapi untuk orang-orang di sekitar saudara. Yang terakhir, berkomunitaslah dengan baik, saudara. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Bergaulah dengan orang-orang yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Berkomunitaslah dengan yang baik, saudara. Maka engkau akan menemukan orang-orang yang baik dalam hidupmu. Kalau engkau berteman dengan 3 pendeta, maka engkau akan menjadi pendeta yang keempat, saudara. Kalau engkau berteman dengan 5 pengusaha yang baik, maka engkau akan menjadi pengusaha yang baik yang ke-6. Tapi kalau engkau berteman dengan 5 orang pencopet, engkau akan menjadi pencopet yang ke-6. Oleh sebab itu, mari sekali lagi, biar kita, keluarga kita diberkati Tuhan, hidup dengan rukun, sehingga hidup kita menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, angkat tanganmu. Tuhan Yesus berkati mereka, Tuhan. Hidup mereka yang saat ini mungkin mengalami masalah, beban yang sangat berat. Tuhan, Engkau yang menolong mereka dalam nama Yesus. Kami percaya di dalam nama Yesus, berkat kehidupan, kerukunan ada dalam kehidupan setiap jemaat-Mu yang melihat renungan pagi ini. Diberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.